Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai komposisi fungsi. Juga nanti akan ada inverse dari komposisi fungsi ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang inverse fungsinya. Jadi nanti kita akan sedikit menyinggung tentang materi yang sebelumnya. Nah, komposisi fungsi sendiri itu adalah penggabungan dua fungsi atau lebih. Jadi kita menggabungkan dua buah fungsi atau lebih, bisa 3 fungsi juga. Nah, misalkan pertama itu yang paling utama dari topik komposisi fungsi itu, misalkan kita tadinya punya fx sama dengan 2x. Kalau ibu tanya f2, berarti kan kita ganti x-nya menjadi 2. Kita ganti menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sedangkan di komposisi fungsi itu, si x ini merupakan fungsinya. Kita coba contoh dulu ya. Kalian bisa sambil membuka modul yang sudah ibu kirim di Edmodo. Nah, contohnya itu ada di nomor 1. Nomor 1 contoh itu kita punya mana ya? Dimana f-nya itu adalah negatif 3, C, lalu negatif 1, F, 0, E, dan seterusnya ya. Kita bahas sedikit saja. G-nya di sini ada A, min 3, lalu ada B, min 1, D, 0. Nah, kita buat yang ditanyakan itu kan, misalkan yang ditanyanya adalah F bundaran G dari X, misalkan gitulah, F bundaran G. Jadi ini dibacanya adalah bundaran. Ini adalah simbol dari komposisi sendiri. Jadi nanti di sini kita bisa tulis F GX. Tuh. Atau misalkan berarti kan ini fungsi G nih. Kita lihat nih di si G ini. Misalkan ibu ambil yang A, berarti kita ambil F G A. Nah, hasil dari A itu dipetakan terhadap negatif 3. Berarti nanti kita punya F negatif 3. Nah, F negatif 3 itu kita cari nih. Di F negatif 3 itu hasilnya apa? Oh, C. Berarti ini hasilnya C. Gitu. Atau misalkan ada lagi FOGX, itu kita tulis FGX sama dengan F. Kita ambil GX-nya misalkan B. Berarti ini GB. Nah, kita lihat B itu hasilnya berapa? Min 1. Oh, berarti kita tulis nih F min 1. F min 1 hasilnya apa? Kita lihat nih di si F min 1 itu berpasangan dengan siapa? Dengan F. Berarti ini hasilnya F. Nah, seperti itu. Itu contoh pertamanya. Kita coba, jadi misalkan kan kalau di awal itu kita buat fx, di mana x-nya itu angka ya. Nah, kita masukkan angkanya. Ini juga sama, f gx. Jadi ini mah di dalamnya adalah fungsi. Kita coba ke contoh nomor 2 ya. Contoh nomor 2 itu kita punya fungsi ix sama dengan x dan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x. Yang ditanya adalah F bundaran I dan I bundaran F, gitu ya. Jadi ada 2 yang ditanyakan. Kita coba yang pertama dulu. Nah, di sini kan ada F bundaran I dari X sama dengan, berarti karena tadi F bundaran GX itu bisa kita tulis F GX. Berarti ini bisa kita tulis juga F IX. Nah, si IX-nya itu apa tadi di soal? IX-nya adalah X. Berarti kita tulis F X. Nah, F, fungsi F terhadap X. Ini kan sama aja nih. Fx ini juga Fx. Berarti bisa kita tulis ini 3x kuadrat dikurang 4x. Gitu. Nah, sekarang coba kalau kita yang
I bundaran F-nya. Mana? Kita coba I bundaran F. Yang ini ya. Kita coba di sini. Berarti I bundaran F fungsi X. Ini bisa kita tulis I Fx. Nah, kita tulis Fx-nya dulu. Fx-nya adalah ini. Berarti kita tulis 3x kuadrat dikurang 4x. Nah, si I-nya itu kan X. I-nya itu kan X. Berarti kita tulis, tetap kita tulis gini, 3x kuadrat min 4x. Gitu, karena dia hanya fungsi X saja. Jadi kita ganti 3x kuadrat min 4x. Coba kita nomor 3. Nah, contoh nomor 3 itu kita punya fungsi fx sama dengan 3x dikurang 1. Lalu fungsi gx-nya sama dengan 2x ditambah 2. Dan fungsi hx-nya adalah x kuadrat dikurang 3. Pertanyaan pertamanya yang A ya. Yang A-nya itu kita akan mencari F bundaran G X. Berarti kita tulis nih, F bundaran GX itu bisa kita tulis F kurung GX. Gitu. Nah, kita tulis F-nya tetap kita tulis. GX-nya, mana GX? Berarti yang ini kita tulis 2X tambah 2. 2X tambah 2. Nah, sekarang kan ini F 2X tambah 2. Sama halnya kalau kita punya Fx sama dengan 3X min 1. Kalau kita cari Fa, berarti kan si X ini kita ganti menjadi A. Berarti 3A min 1. Jadi kalau kita punya F 2X ditambah 2, berarti X ini kita ganti menjadi 3 dikali 2X ditambah 2. Minus satunya jangan lupa ditulis min 1 gitu. Jadi kita bisa tulis ini ya. Ini ada angka 3, berarti 3 kan dikali X. X-nya kita ganti dengan ini, berarti 2X tambah 2. Lalu ada min 1, berarti min 1-nya mah di sini. Gitu. Ini kita kalikan. 3 kali 2, 6X. 3 kali 2 yang ini berarti plus 6 dikurang 1. Maka hasilnya 6x ditambah 5. Tuh. Terus kita coba yang contoh nomor yang A-nya itu kita akan mencari juga G bundaran Fx sama dengan, berarti kalau G bundaran Fx itu kita tulis G Fx. Nih, jadi perbedaannya kalau F bundaran GX itu berarti G kan FGX. Kalau ini berarti G Fx. Oke, kita lihat yang diketahuinya itu mana? Yang diketahuinya adalah, nah ini adalah, nah G bundaran Fx. Berarti kita akan tulis G Fx. Kita tulis dulu Fx-nya. Ini G-nya tetap kita tulis. Fx-nya apa tadi di soal? 3x min 1. Kita tulis 3x dikurang 1. Nah, sama halnya kayak tadi yang F bundaran G. Berarti kita lihat nih si G. G-nya itu kan ini 2x ditambah 2. Berarti kita tulis dulu 2 yang depan ini. X-nya kita ganti menjadi ini. Berarti 3x dikurang 1. Ditambah 2. Tambah 2. Berarti ini kita kalikan 2 dikali 3x, 6x. 2 kali negatif 1, negatif 2. Ini mah kan gak dikali siapa-siapa. Berarti kita tulis saja tambah 2. Negatif 2 ditambah 2 kan hasilnya 0. Berarti sisanya tinggal 6x. Dah dapat. Sebelum kita jangan ngerjain yang B dulu deh ya. Kita coba yang C-nya. Yang C-nya karena dia kelanjutan ya. Nah, coba kalau kita lihat lagi yang tadi.
Ini kan kita punya FOG, X-nya itu 6X tambah 5. Nah, kalau yang C itu kita ditanyanya F bundaran G dari mana? 2. Jadi kalau gini, ini kan X, ini 2. Berarti X-nya ini kita ganti menjadi 2. Maka hasilnya adalah 6 dikali 2 ditambah 5. Berarti 12 ditambah 5 sama dengan 17. Tuh. Jadi ini kelanjutannya dari sini. Ini yang bagian C ya. Nah, sama halnya juga yang bagian C. Ditanya juga bahwa G bundaran F dari X-nya berapa? 1. Berarti kita ganti X-nya menjadi nilainya 1. Jadi nanti di sini 6 dikali 1. Hasilnya adalah 6. Nah, jadi kalau ada ini kita lihat nih letaknya. Oh, dia satunya mengganti X. Berarti X ini yang kita ganti menjadi 1. Tuh. Selanjutnya berarti kalau kita cari yang mana-mana. Kita coba buat bagian B. Bagian B itu soalnya adalah F bundaran H X. Tuh. Berarti ini bisa kita tulis menjadi F H X. Ya, kalian bisa sambil lihat modulnya ya. Nah, si HX-nya itu tadi soalnya itu, berarti kita tulis F-nya tetap F. HX-nya adalah X kuadrat dikurang 3. Misalkan, atau barangkali lupa, berarti tadi itu soalnya Fx sama dengan 3x min 1, Hx sama dengan X kuadrat min 3. Nah, jadi kita tulis Hx-nya X kuadrat min 3, Fx kuadrat min 3 berarti kita mengganti ini. Kita tulis 3-nya dulu. 3 dikali X ini. Berarti X kuadrat min 3 dikurang 1. Sama kayak tadi kita kalikan. 3X kuadrat, 3 kali min 3, min 9, lalu dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 3X kuadrat min 10. Atau kalau misalkan soalnya ditambah, misalkan ditanya F bundaran H dari 2D, gitu ya. Berarti ini kita 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 10. Berarti kan 3 dikali 4 dikurang 10. Kita kalikan dulu. 3 kali 4, 12 dikurang 10. Hasilnya adalah 2 gitu. Jadi kalau di sini nanti ada angkanya, kita harus cari dulu F bundaran H-nya. Gitu. Nanti di sini disubstitusikan baru kita peroleh. Itu untuk contoh 3B. Untuk soalnya itu yang ada inverse-nya ya. Contoh nomor berapa yang ada inverse-nya? Contoh yang D ya. Sekarang kita lihat yang 3D. 3D itu kita ditanyakan adalah F bundaran G inverse X itu. Nah, dari yang contoh nomor A itu kita kan udah punya bahwa F bundaran G X sama dengan 6X ditambah 5. Berarti sama seperti materi inverse, karena kan ini min 1 ya, jadi inverse. Kita bisa memisahkan bahwa F bundaran Gx ini adalah Y. Y sama dengan 6X ditambah 5. Inverse itu kan yang tadinya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Berarti plus 5 ini kita pindahkan menjadi Y dikurang 5 sama dengan 6X. Maka X-nya adalah Y min 5 dibagi 6. Jadi kita punya F bundaran G inverse dari X sama dengan X min 5 per 6. Tuh, sama halnya dengan G bundaran F inverse X. Di nomor A sama ya, kita punya bahwa G bundaran F X-nya itu adalah 6X. Sehingga ini kita misalkan menjadi Y.
Y sama dengan 6X. Sehingga kalau X sama dengan Y per 6. Jadi, kita akan peroleh bahwa G bundaran F inverse X sama dengan X per 6. Gitu. Jadi ingat lagi materi inverse yang sebelumnya. Nah, ini untuk komposisi 2 fungsi. Bagaimana kalau 3 fungsi? Kita coba bahas salah satunya saja ya. Misalkan di sini ada F bundaran G bundaran H X. Nah, tadi itu kan kita punya Fx sama dengan apa? Fx-nya adalah 3x min 1. Terus Gx sama dengan 2x ditambah 2. Dan Hx sama dengan x kuadrat min 3. Nah, kalau ini berarti kita tulis dulu F bundaran G ini Hx. Berarti F bundaran G, kita tulis dulu Hx-nya. Hx-nya adalah x kuadrat min 3. F bundaran, ini berarti kita ambil G-nya mana G? Oh, ini ya. Berarti tulis ini gini. 2 dikali X ini kita ganti dengan ini. X kuadrat min 3 tambah 2. Jadi kita kalikan dulu. F 2X kuadrat 2 kali min 3 min 6 ditambah 2. Sehingga kita punya F 2X kuadrat min 4. F-nya kita lihat 3X min 1. Berarti si X ini kita ganti dengan yang dalam kurung. 3 dikali 2X kuadrat min 4 dikurang 1. Maka hasilnya kita kalikan lagi. 6X kuadrat 3 kali min 4 min 12 dikurang 1. 6X kuadrat min 13. Tuh. Jadi masukannya kalau komposisi satu-satu, dilihat dari yang paling belakang dulu. Itu urutannya. Selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang menentukan fungsi jika komposisi fungsi dan fungsi yang lain diketahui. Jadi yang untuk latihan 2 ya. Yang tadi itu untuk latihan 1. Nah, untuk latihan 2 di sini ada contohnya. Contoh yang pertama lah ya, kita ambil bahwa kita ketahui Fx sama dengan 2x dikurang 3 dan F bundaran G X sama dengan 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Yang ditanya adalah fungsi Gx. Fungsi Gx-nya berapa katanya? Nah, kalau kayak gini, kita itu kan punya definisi bahwa kalau F bundaran G dari X itu, ya kita tulis dulu deh soalnya. 4x kuadrat min 6x tambah 5. Nah, F bundaran G ini kan bisa kita tulis menjadi F Gx. Sama dengan, kita tulis lagi, 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Gx-nya, kan Gx-nya nggak tahu ya, berarti kita tulis F-nya nih. Kalau Fx ini ya 2x min 3, berarti kalau Fgx ya 2 dikali Gx dikurang 3. Jadi X-nya ini kita ganti dengan Gx. 2 dikali Gx min 3 sama dengan 4x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Kan kita akan mencari Gx, berarti kita harus menyisakan fungsi Gx ini ada di ruas kiri sendirian. Min 3-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti kita tulis 2Gx sama dengan 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Negatif 3 pindah ruas menjadi tambah 3. Sehingga kita punya 4x kuadrat dikurang 6x, 5 tambah 3, 8. Ini masih 2Gx. Masih 2 ini kita pindah ruas lagi, kan biar Gx-nya sendirian. Berarti Gx sama dengan 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 per
2, karena di sini perkalian. Jadi ketika pindah dia menjadi pembagian. Ini bisa kita perkecil. 4 dibagi 2, 2x kuadrat. Negatif 6 dibagi 2, negatif 3x. 8 dibagi 2 berarti positif 4. Sehingga fungsi gx-nya adalah 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Nah, sekarang coba kita contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua itu soalnya kita punya soalnya adalah contoh yang kedua. Oke, contoh nomor 2-nya itu kita punya gx sama dengan 3x tambah 2. Lalu f bundaran g x sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 3. Yang ditanya adalah tentukan fungsi fx-nya. Fx sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, sama kayak tadi, si FOGX-nya itu, ini bisa dibaca F bundaran G, atau kalian boleh juga FOG. Itu bebas saja. Kita coba bundaran ya. F bundaran GX-nya itu, berarti kita tulis FGX sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 3. GX-nya kan kita punya 3x tambah 2, berarti kita tulis F 3x ditambah 2 sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 3. Kita ambil 3x tambah 2, jadi kita pernah ada materi yang merubah bentuk ya. Nah, si 3x tambah 2 nya kita misalkan P sama dengan 3x tambah 2. Kita ubah menjadi x sama dengan, berarti plus 2-nya ini kita pindahkan menjadi P dikurang 2 sama dengan 3x. Maka kita punya x-nya sama dengan P dikurang 2 per 3. Jadi untuk merubah x ini. Nah, karena tadi 3x tambah 2-nya P, berarti bisa kita tulis FP sama dengan, x-nya kan ini. X sama dengan P min 2 per 3, berarti x yang ini kita ganti. P dikurang 2 per 3 kuadrat ditambah P min 2 per 3 dikurang 3. Karena dia mah nggak punya X, jadi nggak perlu ada PP-an ini ya. Nah, sekarang ini kita kuadratkan. Berarti kalau dikuadratkan itu bisa kita tulis P min 2 dikali P min 2 per 3 kuadrat. Ditambah P min 2 per 3 dikurang 3. Ini kita kalikan, P kali P kuadrat, P dikali min 2, min 2P, min 2 kali P, min 2P, min 2 kali min 2, positif 4. 3 pangkat 2 adalah 9. Ditambah P min 2 per 3 dikurang 3. Nah, kita punya, ini bisa kita tulis, ini kan min 2P dikurang 2P. Berarti kan bisa kita min 2 menjadi min 4. P kuadrat min 4P tambah 4 per 9 ditambah P min 2 per 3 dikurang 3. Kalau seperti ini kan berbeda ya si penyebutnya. Ini kan 9, ini 3. Berarti kita samakan dulu penyebutnya menjadi per 9. Kalau samakan penyebut berarti kan 9 dibagi 9, 1 ya. Berarti 1 dikali yang atasnya kan tetap P kuadrat dikurang 4P ditambah 4. Sekarang yang ini 9 dibagi 3. 3 kali P menjadi 3P. 3 kali min 2 menjadi min 6. Kalau 3 sendiri kan berarti di sini tuh ada per 1. Berarti 9 dibagi 1, 9 kali 3 menjadi negatif 27. Tuh. Maka hasilnya kita bisa tuliskan hasilnya adalah sama dengan
P kuadrat min. Berarti min 4 ditambah 3 itu kan hasilnya min 1. Berarti kita tulis min P, 4 dikurang 6, negatif 2, negatif 2, negatif 27. Berarti negatif 29 per 9. Sehingga kita punya Fp-nya adalah ini. Atau kalau yang diminta Fx, berarti kita ganti P-nya dengan X. X kuadrat dikurang X dikurang 29 per 9. Nah, sehingga kita peroleh itu. Coba kalian bisa pelajari lagi di modulnya, bisa dilihat. Sehingga nanti kerjakan si latihan 1 dan latihan 2. Intinya ketika komposisi itu kita akan memasukkan fungsi yang lain ke dalam fungsi yang lainnya lagi. Jadi menggabungkan dua buah fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan latihan 1 dan latihan 2-nya. Jangan lupa dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.